Halo teman-teman investor semuanya, di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas Bank QNB Indonesia Tbk. Nah ini kode sahamnya BKSW ya. Seperti apa sih perusahaan ini ya kan? Akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah ini kita ambil harganya ya, harga Bank QNB Indonesia Tbk dari Stockbit. Ini sempat turun banget di harga 50-an ya. Lalu dia sempat naik lagi sampai 125 lebih dan sekarang udah stabil lah di kisaran 100-an ya. Nah kalau misalnya kita lihat sekilas tentang BKSW ya, kalau misalnya kita buka Stockbit terus seperti ini penampakannya gitu kan. Ini udah rugi terus ya kan, minus di tahun 2020 malah kalau misalnya kita annualize itu ruginya bisa hampir 1 triliun. Jadi ruginya ini gede banget kalau misalnya kita perhatikan. Lalu price to earning juga negatif ya kan. Kalau udah seperti ini ya kita sih udah males gitu loh ngelihatnya. Apalagi market cap-nya 2 triliun. Tapi perusahaan ini benar-benar kelihatan nggak sehat gitu kan, return on equity minus, return on asset minus. Nah kira-kira apa yang bisa menyebabkan bank ini menjadi lebih bagus ke depannya? Nah, kita bakal coba lihat dari materi public expose si Bank QNB Indonesia Tbk ini. Ini menggunakan kinerja kuartal 3 tahun 2020 ya. Nah, kita bakal coba lihat sekilas tentang Qatar National Bank. Ya, Qatar National Bank ini siapa sih ya kan? Nah, Qatar National Bank ini kalau misalnya kita lihat, kita coba lihat dulu. Nah, Qatar National Bank ini merupakan milik dari Qatar Investment Authority ya sebesar 50%. Sebesar 50% milik Qatar Investment Authority dan publik memiliki 50% dari Qatar National Bank. Nah, Qatar National Bank sendiri inilah yang memiliki PT Bank QNB Indonesia Tbk. Yang ini sebanyak 92,48%. Jadi free float di publik masih 7,52%, masih oke ya. Nah, siapa sih sebenarnya QNB ini ya kan? Kenapa kok saham BKSW ini bisa kita coba lihat gitu kan? Jadi QNB ini merupakan salah satu bank terkemuka di dunia ya dengan rekam jejak atau track record internasional yang terus berkembang. Nah, di sini kita bisa lihat nih yang di cover sama QNB ini cukup banyak ya, bukan cuma di Indonesia aja tapi ternyata udah mulai ke seluruh dunia ya kan. Nah, ini merupakan institusi finansial nomor 1 di Timur Tengah dan juga di Afrika. Lalu dengan jaringan internasional hadir di 31 negara tersebar di 3 benua. Nah, ini menawarkan rangkaian produk dan layanan yang lengkap ya sebenarnya. Nah, jadi bank ini dengan brand paling bernilai di Timur Tengah dan Afrika, ini nilainya sampai gede banget nih, 6 miliar US dollar ya, 6 miliar. Memiliki karyawan ini banyak banget juga, 29.000, dan kekuatannya si QNB ini apa aja sih ya kan. Jadi terdiversifikasi secara geografis. Kalau misalnya di Indonesia kurang bagus, mereka mungkin bisa di Timur Tengah masih bisa bagus ya, masih bisa nutupin Indonesia, itu bisa banget. Terus peringkat kreditnya juga bagus. Nanti kita bakal lihat ya di sebelah kiri ini dari Standard & Poor ini bisa dapat A, lalu dari Moody AA3, dari Capital Intelligence AA- ya, dan juga dari Fitch A+. Nah, ini terdepan di wilayah domestik, terdepan di wilayah regional, operasionalnya kuat, lalu exposure pada transaksi yang bernilai tinggi ya. Jadi kalau nilainya kecil mereka mungkin nggak terlalu perhatikan. Lalu jaringan internasional QNB di sini bisa kita lihat sendiri ya. Dari Timur Tengah ada di Qatar, ada 57 cabang. Ini juga udah menyebar ke Irak, Palestina, Suriah, Kuwait, Lebanon dan seterusnya. Di Asia juga bukan di Indonesia aja ternyata, tapi juga di Singapura, India, China, Vietnam, Myanmar. Lalu di Afrika ada di Sudan dan juga di Togo di Afrika Utara, ada di Algeria, Libya dan seterusnya, sampai di Mesir pun juga gede banget. Ada 227 cabang. Nah, apa yang membuat QNB Indonesia ini cukup menarik adalah ini ya, mereka punya 18 cabang. Jadi buat
buat ekspansi ke depan masih cukup besar, tergantung dari ownernya ya. Kalau ownernya pengen dia ekspansi gede-gedean sebenarnya bisa banget ya kan. Udah gitu dari Fitch ini ratingnya AAA ya dengan stable outlook. Padahal nanti kalau misalnya kita lihat dari Stockbit, di sini ya di finansialnya ya, di sini nih kita lihat dari income statementnya, di sini labanya itu nggak stabil gitu ya, dari labanya 100 miliar lebih ya kan, terus tapi rugi, terus bisa profit lagi 15 miliar, 5 miliar. Nah makanya kalau kita lihat dari sini sekilas kok dia bisa gitu ya dapat rating AAA dari Fitch untuk si BKSW ini ya, karena memang Qatar Investment Authority atau Qatar National Bank-nya itu punya rating yang sangat bagus dan mereka terbesar di Timur Tengah dan juga di Afrika. Nah sebenarnya mereka kalau misalnya mau ekspansiin si BKSW supaya jadi lebih besar lagi gitu kan, sementara sekarang kan bank buku 2 ya kan, kalau misalnya mau ditingkatkan ke bank buku 3, ke bank buku 4, sebenarnya QNB ini bisa banget gitu loh. Jadi tergantung dari mereka, apakah mereka mau benar-benar fokus ke Indonesia atau tidak gitu. Nah, cuman biasanya kalau bank-bank seperti itu mereka pengen lihat dulu kira-kira secara track record si BKSW ini benar-benar bisa nggak untuk ekspansi. Jangan-jangan mereka nanti kalau dikasih dananya malah nggak bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ya kan. Nah di sini kita juga lihat AAA-nya ini bukan didapat di tahun 2020 aja, tapi di tahun 2019 mereka juga udah dapat AAA rating gitu kan. Nah sementara karena COVID, pandemi, resesi, mereka juga masih bisa mempertahankan AAA rating mereka. Ya jadi kalau misalnya kita mau lihat dari harga sahamnya sekarang di Keystats ya, nah dengan PBV 0,6 kali, kalau misalnya mereka bisa balik jadi profit ya kan, jadi profit, jadi bagus, jadi besar dan difokuskan sama QNB-nya, ya ini balik ke PBV 1 kali itu bisa banget gitu. Cuman balik lagi, apakah QNB-nya mau apa enggak ya kan. Oke, kalau misalnya balik ke 1 kali berarti PBV-nya itu di kisaran 167-168. Jadi ada potensi kenaikan 50% lebih untuk QNB. Oke, jadi demikian dari saya tentang BKSW. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.